Di luar istana Wenxing, seruan itu masih seperti pisau tajam, menyebar ke gendang telinga Qin Yichen. Tapi Zheng Chu Daozun menatap matanya, menepuk bahu Qin Yichen, dan tersenyum. Ayo pergi, saudara Feng. Acara bahagia sudah dekat, mari kita minum juga. Dewa bawaan ini telah ada di dunia selama beberapa tahun, dan dia harus mengajarkan kebenaran di dunia ini. Saudara Feng, kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kaisar bukanlah ayah yang buruk. Mungkin sang putri mungkin tidak merasakan pengaturan ini untuk saat ini, tetapi di masa depan, setidaknya dia tidak akan menyesalinya. Qin Yichen tercengang, semua orang menganggapnya sebagai dewa bawaan. Takut dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa jika terjadi ketidakadilan. Tapi dia bukan dewa bawaan. Dia juga menyaksikan sisi gelap dunia, tapi dia seharusnya tidak khawatir. Bahkan ini jelas kecantikan langka selama bertahun-tahun. Memikirkan sekilas dan senyum Putri Wenxing dalam beberapa tahun terakhir. Memikirkan Iou yang dia tulis. Getaran jantung memang benar. Tapi ini jauh dari mengatakan bahwa pedang ajaib itu marah sebagai keindahan. Qin Yichen tersenyum. Ya. Ini adalah acara yang menyenangkan. Mari kita minum. Qin Yichen berpikir dalam hati bahwa Xiao Linger tidak boleh digunakan untuk pernikahan di masa depan. Tetapi Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Kaisar Ke, bukankah dia sudah memikirkan bagaimana perasaan putrinya? Terlebih lagi, dalam hal status dan status, Kaisar Ke tidak lebih tinggi dari dia sekarang. Apakah Kaisar Ke bersedia menggunakan pernikahan anak-anaknya sebagai alat tawar-menawar? Ini hal yang baik, Qin Yichen tidak menyangkalnya. Namun hal yang baik tidak berarti semua orang bisa bahagia. Pada saat yang sama, di dalam istana Wenxing, Putri Wenxing duduk di tempat tidur kamar kerjanya. Tetapi dua baris air mata tidak bisa berhenti menetes. Mengapa? Mengapa? Dia berbisik dengan lesu dan tiba-tiba berubah menjadi raungan tidak mau. Kenapa aku? Meskipun Putri Wenxing sedikit lebih buas, dia jauh lebih sederhana daripada yang kuat yang bertarung di luar. Tetapi dia tidak bodoh. Dia tidak tahu seperti apa dunia itu. Tapi dia tidak tahu mengapa dia harus menjadi dirinya sendiri. Kaisar Ke menundukkan kepalanya. Dia ingat bahwa ketika dia merampok Kaisar Bihai 2 tahun lalu, dia tidak menundukkan kepalanya. Karena kamu penting untuk menjadi seorang ayah. Pernikahan, meskipun itu adalah pernikahan untuk kepentingan kedua ras, memiliki celah. Ada hampir 100 anak Kaisar di Ke, tetapi tidak banyak. Setidaknya dibandingkan dengan para pemimpin kaisar lain, mereka sebenarnya tidak banyak. Dan anak-anak ini secara alami memiliki celah. Ke Wenxing jelas merupakan salah satu putri yang dibanggakan Kaisar Ke. Hanya jika anak perempuan yang sudah menikah memiliki bobot yang cukup, nampaknya perkawinan ini cukup berbobot. Namun, Putri Wenxing tersenyum sedih ketika dia mendengar kata-kata, ini alasanmu. Apakah senjata kekaisaran kayu mati lebih berbobot? Mengapa kamu tidak menikah dengan senjata kekaisaran? Wen Qing, jangan bicara omong kosong. Kaisar Dike memarahi dengan marah. Tetapi kali ini, menghadapi mata kemerahan cerah putrinya, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Wen Qing, segala sesuatu di dunia ini harus dibayar mahal. Kamu mengeluh tentang menjadi ayahmu, mengira ayahmu mempermainkanmu sebagai bidak. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa ketika Anda dapat mempraktikkan Taoisme klan kami yang terbaik dengan santai, apakah Anda tahu berapa banyak orang klan yang bermimpi menjadi Putri Wenxing? Dao Bao yang diberikan oleh ayahmu. Tahukah kamu berapa banyak orang kuat yang bisa mematahkan kepalanya jika kamu mengalahkan salah satu dari mereka? Kesampingkan, dalam pertempuran Bihai, siapa yang tidak mau memberi perintah? Ada 100.000 tentara yang akan menyerahkan hidup mereka untuk diri mereka sendiri. Yang tidak ingin puluhan ribu orang kuat menyerahkan hidup mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Semua ini karena Anda Putri Wenxing. Apakah Anda mengerti? Putri Wenxing tersenyum. Putrinya mengerti. Karena putrinya adalah putri dari bapak. Putri itu, dia tidak menjadi Putri Wenxing, bukan? Wen Qing. Putri Sixia mendengus, sedikit mengernyit, dan kemudian menatap Kaisar Ke. Yutian, kamu keluar dulu. Biarkan putriku dan aku tinggal sendiri. Bagaimanapun, Kaisar Ke keluar. Tepat ketika Putri Sixia menoleh, dia melihat Putri Wenxing dengan putus asa mendesak kekuatan sucinya untuk membebaskan diri dari pembatasan Kaisar Ke. Wen Qing. Putri Wenxing menoleh dengan marah, hanya menyisakan 2 baris air mata yang terisak. Ibu, bahkan kamu tidak berpikir bahwa putrimu bodoh. Putri Sixia perlahan menggelengkan kepalanya dan membelai rambut Putri Wenxing seolah-olah dia masih anak-anak. Tentu saja tidak. Ibu tahu, ketika Wenxing besar nanti, dia bisa membawa tentara istana kekaisaran dan membunuh Bihai Cheng. Lautan darah. Aku akan memperbaikinya sendiri. Ibu tahu bahwa kamu ingin menunjukkannya kepada ayah dan ibumu. Dan ibu dan ayahmu telah melihatnya. Putri Sixia tampak ramah. Ibuku tidak ingin membujukmu untuk memperhatikan ayahmu hari ini. Ibuku hanya ingin berbicara denganmu tentang pandangannya tentang masalah ini sebagai seorang ibu. Putri Sixia memegang kepalan bubuk yang tidak ingin dilepaskan oleh Putri Wenxing. Wen Qing, sebenarnya, Anda sebaiknya memikirkannya dulu.
Mengapa Anda begitu menolak masalah ini? Apakah karena ayahmu mengatur pernikahan untukmu? Sepertinya kamu telah kehilangan kebebasan. Mungkin, tapi ini telah diperluas tanpa batas olehmu, sehingga berubah menjadi penolakan terhadap pernikahan. Kamu pikir hanya apa yang kamu temukan adalah yang terbaik, bahkan jika itu pantas jatuh ke ujung dunia bersamanya, kan? Putri Wenqing menggigit bibirnya dan mengangguk dengan keras kepala. Lalu mengapa menurutmu suami yang ibumu dan ayahmu temukan untukmu lebih buruk daripada yang kamu pilih sendiri? Putri Wenqing tidak bisa berkata-kata, dan Permaisuri Sixia tersenyum dan berkata, Wenqing, menurutmu apakah ibunya cantik? Putri Wenqing mengangguk, bahkan jika Ibu Suri datang, dia dan ibunya akan memanggil satu sama lain sebagai saudara perempuan. Apa kau memberitahuku bahwa ibuku sama denganmu saat itu? Putri Wenqing tercengang. Dia samar-samar mendengar tentang ini, tetapi dia tidak berharap ibunya akan berinisiatif untuk menyebutkannya. Kau tahu, ibu dulu, tidak, masih putri klan Ujin. Ayahmu hanya memiliki 100 anak selama bertahun-tahun, dan hanya ada satu wanita. Putri Wenqing tidak mau. Ya, itu karena ibu saya adalah putri dari klan Ujin, dan ayah saya tidak berani menikah lagi. Putri Sixia menggelengkan kepalanya. Bukan hanya aku tidak berani, bahkan jika aku tidak berani, kamu sekarang adalah putri dari klan Kaisar Ke. Menurutmu, jika ayahmu dan keluarga suamimu bisa memfasilitasi pernikahan ini, tentu kedua belah pihak setuju. Akankah ayah dan ibumu membuatmu merasa dianiaya? Dan calon suamimu bersedia membuatmu dianiaya? Putri Wenqing terdiam, dan Liang Sixia sepertinya adalah seorang ibu anak. Ibu tahu apa yang ingin kamu katakan. Apa yang orang tuamu perkenalkan tidak emosional seperti yang kamu tahu. Ibu saat itu juga menentang kakekmu. Ada kenangan di mata Permaisuri Sixia. Saat itu, sedang terjadi perselisihan antara Kaisar Surga, dan ibuku dan ayahmu sudah menikah. Nyatanya, kamu tidak sebaik ibumu. Saat kamu mendengar ini, kamu berpikir tentang bunuh diri, ibu. Reaksi pertama tahun itu adalah membunuh pria bajingan yang diatur kakekmu untuk ibumu.